Tema kita hari ini untuk belajar tanda-tanda apa yang ada di hidup kita kalau kita ini sebagai milik Tuhan. Ya, lagi sekali kita akan belajar tentang tanda-tanda apa dalam hidup kita ini kalau kita ini adalah milik Tuhan. Itu ada komen dari jauh sekali, pujiannya luar biasa, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita bicara tentang tema ini, kita melihat ya di dalam dunia bisnis ada istilah trademark, ya. Trademark artinya tanda-tanda produksi dari sebuah perusahaan. Semua perusahaan di dunia ini pasti punya trademark itu, ada logonya. Misalnya anak-anak kecil yang belum bisa baca, contoh ya, kalau dari jauh mereka melihat ada simbol cuma satu huruf aja, huruf M yang warna kuning. Anak itu nggak perlu belajar baca dulu. Arti maksudnya ya, maaf di daerah-daerah di mana saudara nggak ada produk ini, maafkan saya. Ini produk internasional. Apa yang langsung dipikir oleh anak-anak itu kalau melihat huruf M kuning? Itu pasti burger, itu McDonald. Pasti tahu. Saudara, kalau kita melihat sebuah kaleng atau sebuah botol, ya anak kecil nggak bisa baca pun, ada warna merah dominan, lalu ada huruf ya yang nggak bisa baca pun, ya secara trademark dari perusahaan itu mereka tahu itu Coca-Cola. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih tanda-tanda kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mulai merenungkan ayat ini, Galatia 6 ayat 17. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 17. Suatu hari saudara kita Paulus menyatakan hal ini dalam hidupnya. Galatia 6 ayat 17, ya. Apa yang Tuhan ingin kita tahu, ya, kita kenali, kita fahami dalam hidup kita. Selanjutnya, ini Paulus sedang tegas ini kepada gereja di Galatia. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Ada keributan memang di antara mereka pada waktu itu. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, suatu kali ada yang menunjukkan, biasanya anak muda ini. Apa itu pada tubuhku? Mereka bilang tato, ngawur aja. Ini bukan tato, ya. AYT. Akhirnya, jangan ada orang yang mempersulit aku, karena aku membawa tanda-tanda Yesus dalam tubuhku. Awas yang jawab, oh ada tato salib di tubuhku. Bukan. Oke. PS. Selanjutnya, oh ya, terjemahan lama ya. Terjemahan lama tadi. Daripada masa ini, janganlah barang seorang pun menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ini ada parut-parut Yesus. Parut itu tanda luka. Seperti kalau saudara pernah jatuh waktu masih kecil naik sepeda, di lutut ada tanda luka. Itu parut ya. BS selanjutnya, janganlah seorang pun naik vel. Ya, selanjutnya janganlah seorang pun menyusahkan saya lagi. Sebab pada tubuh saya ada bukti-bukti bahwa saya pengikut Yesus. TSI-nya mulai sekarang. Saya tidak peduli lagi pada celaan orang yang berkata, kamu tidak melayani Tuhan sehebat saya. Karena bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya adalah milik Tuhan Yesus yang saya layani. Nah, ini dari terjemahan sederhana Indonesia, kita melihat keributan di antara mereka. Nah, saudara, bukan tanda secara fisik. Saya ulangi ya, Tuhan tidak mencari, Tuhan tidak minta supaya kita memberi sebuah tanda secara fisik dalam hidup kita. Tidak.
Percuma ada tanda-tanda salibkah atau apakah dalam tubuh kita. Tapi kalau karakter Yesus tidak nyata di hidup kita, nggak ada gunanya. Betul ya? Maka itu penting sekali untuk kita mengenali. Nah, yang harus kita kenali bukan hanya kita yang tahu. Karena kalau bicara trademark atau merek dagang tertentu, itu tujuannya supaya yang lain tahu, bukan untuk diri sendiri. Maka itu saya katakan percuma kita memberi tanda-tanda tertentu pada tubuh kita. Maaf, mungkin ada yang tato salib di dahinya, ya silakan saja. Tapi bukan itu. Percuma kita mentato gambar salib, simbol salib di bagian-bagian tubuh kita supaya gampang dilihat orang. Tetapi kalau dalam hidup kita tidak betul-betul salib itu kita pikul dan ada dalam hidup kita, maka itu penekanannya, perhatikan. Trademark atau merek dagang atau tanda produksi di perusahaan apa saja, coba saudara sambil mikir ya mendengar ini, supaya gampang orang tahu. Bahkan hanya sekedar melihat sebuah tanda merek dagang itu, langsung orang ngerti ini produk apa, jualan apa. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu diterangkan, cukup ngelihat tanda itu. Nah, coba kita temukan dalam diri kita masing-masing. Tanda apa bahwa kita ini milik Yesus yang orang lain tahu tanpa penjelasan. Keren ya kalau kita melihat fakta ini. Oke, kita lihat sekarang Yohanes 13 ayat yang ke 34-35. Semua agama di dunia, ya, semua agama di dunia pasti ada simbol-simbol atau tanda-tanda. Sehingga kalau kita melihat sekelompok orang, kita langsung bisa tahu, wah ini Buddha, ini yang itu Hindu, yang itu Muslim. Dari mana kita bisa langsung tahu? Ya dari simbol-simbol yang mereka pakai. Entah di jubah mereka, di kepala mereka, nggak tahu. Pokoknya kita tahu tanda-tanda itu. Nah, kekristenan tidak ada satupun tanda yang tertulis di Alkitab. Salib itu bukan dari Tuhan, itu tradisi. Ya, jadi tanda salib itu pun tidak pernah ditunjukkan untuk kita pakai, nggak ada ayatnya. Jadi itu sejarah dari gereja Katolik, oke? Tapi ini tanda atau simbol supaya dunia tahu kita ini siapa. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, perintah, ya, sebagai kepastian dalam hidup ini. Kalau saya pakai kata perintah dan kita pakai dalam dunia produksi, nggak bisa diganti. Kalau simbol McDonald itu kuning, tidak boleh diganti warna lain. Walaupun ada M yang bentuknya sama, tapi warnanya jadi merah atau hijau atau apa, bukan itu. Nah, perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita? Aku memberikan perintah baru, ya, kepada kamu, kepada kita semuanya. Apa perintahnya? Yaitu supaya kita saling mengasihi. Enggak sekedar mengasihi, ada standar. Nah, dalam dunia dagang maka standar, ya, harus ada. Oh ya, ini ada yang mengingatkan, ada kesaksian. Betul, saya nggak akan lupa. Nanti saya akan saksikan itu, ya, ya, untuk orang itu langsung melihat.
Apa standarnya? Apa ukurannya? Yang tidak boleh diganti. Karena itu merek dagang. Standarnya enggak sekedar mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini standarnya. Yaitu bentuk kasih yang Tuhan Yesus pernah berikan kepada kita. Coba kita renungkan standar ini, ya, perintah baru loh. Apa bentuk kasih Tuhan Yesus kepada semua kita? Ada beberapa hal kita bisa menyebutkan. Contoh, Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Betul ya? Nah, secara manusia wajar kalau kita mengasihi seseorang itu ada syarat, ada standar, ada patokan, ada ukuran. Nah, yang umum, bagaimana cara manusia mengasihi manusia yang lain? Secara umum suka memberi nggak orang itu? Ngerti ya? Nah, misalnya kita berkata, oh aku mengasihi orang ini, aku mengasihi orang itu. Percaya nggak? Kalau kasih kita kepada manusia yang lain itu ada standarnya. Betul? Wajar. Kepada siapa yang suka memberi sesuatu lebih banyak kepada kita, wajar. Kalau standar kita lebih mengasihi orang itu daripada yang satu yang suka memberi juga tapi beda. Betul ya? Nah, inilah bentuk kasih manusia kepada manusia yang lain. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, ini luar biasa. Maaf kalau saya beri contoh, maaf ya. Wajar semua kita mengasihi orang lain, maaf ya, maaf. Pasti milih baunya bukan? Loh, wajar nggak itu? Ya, secara manusia, ini orang kok baunya nggak enak, betul, maaf. Wajar, kita nggak akan mengasihi orang itu seperti orang, maaf ya, yang baunya wangi, betul. Ngerti? Nah, banyak standar yang kita pakai. Masing-masing kita bisa punya standar yang beda-beda dalam kita mengasihi seseorang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Filipus nayangkan ayat apa itu? Ya, Lukas 6:33. Saya akan baca Lukas 6:33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, lihat ini. Ayat. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, pantaskah kamu mendapat pujian? Naik lagi, Phil. Sebab orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Nah, ini standar duniawi. BIS. Dan kalau kalian BIS-nya dulu, Phil. Dan kalau kalian berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu saja, apa jasamu? Sama ya, orang berdosa pun berbuat begitu. TSI-nya. Atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jangan harap Tuhan akan memberkatimu atas perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Maka itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13:34 tadi, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada standarnya. Dalam dunia dagang, standar ini penting. Ya, tidak boleh ukuran standar itu berubah, tidak boleh. Ya.
restoran juga begitu, pabrik makanan juga begitu. Oh, rasa itu harus dipertahankan, tidak boleh diganti-ganti seenaknya, akan beda. Nah, apa standar Tuhan Yesus mengasihi kita? Tidak ada syarat. Misalnya, satu hari saya berbuat dosa, lalu saya bertobat, Tuhan, saya baru berzina, ampuni saya Tuhan. Kan gak mungkin Tuhan Yesus berkata, Daniel, aku mengampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan dulu. Apakah begitu? Tidak mungkin. Nah, dalam kasih kita kepada semua orang, ya, kita harus menggunakan standar Yesus. Menerima semua orang tanpa ada syarat sedikit pun. Aduh, itu luar biasa. Makasih John, ya. Untuk standar yang Tuhan berikan kepada kita, ini dahsyat sekali. Nah, Yohanes 13 ayat 35-nya. Apa yang terjadi? Ya, oke, dari Bekasi ada komen personal branding. Ya, betul. Yosua, ya, personal branding harus ada dalam hidup kita. Shalom dari Sydney. Ya. Dengan demikian, Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian. Dengan apa? Dengan menggunakan standar surgawi. Dengan mempertahankan standar produksi, kalau saya pakai istilah itu. Dengan demikian, semua orang, enggak cuma beberapa, semua orang akan tahu. Tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara yang bergerak di dalam dunia bisnis, ini konsep yang mutlak dikerjakan. Ya, ada istilah dalam bahasa Inggris eye catching. Ya, agak sulit menerjemahkan kalimat singkat dalam bahasa Indonesia. Eye catching itu, eye itu mata, catching itu nangkap. Dalam dunia produksi, dalam dunia bisnis, simbol, tanda, trademark itu harus yang menarik perhatian orang. Jadi orang itu cuma melihat sekelebat, tahu kata sekelebat ya, sepersekian detik, tidak perlu ada penjelasan. Begitu seseorang melihat sebuah tanda, ya, sekian detik, langsung tahu itu jualan apa, itu barang apa. Nah, Tuhan juga rindu dunia mengenal Dia. Ya, kembali lagi ayat 35-nya, dengan demikian. Dengan demikian apa? Kalau saya pakai istilah produksi, dengan melihat sekelebat saja. Nggak usah pakai penelitian. Sekelebat saja. Sekejap saja orang melihat, oh dia itu murid Yesus. Kan keren kalau itu terjadi di hidup kita. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu, diulangi lagi, jikalau kamu saling mengasihi. Kembali, nggak sekedar mengasihi, tapi sungguh-sungguh mengasihi dengan sempurna. Ya. Wah, Hong, apa kabar kamu? Puji Tuhan, nanti kode kontaknya kamu baru muncul ini. AYT. Dengan begitu, dengan apa? Dengan kita saling mengasihi dengan standarnya Tuhan Yesus mengasihi kita, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jika kamu saling mengasihi. PS, kalau kalian saling mengasihi, ya, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku.
TSI. Kalau kalian saling mengasihi dengan standarnya Tuhan Yesus tadi, ya, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Nah, tanda ini saudara yang harus ada dalam kehidupan kita. Trademark, hanya sekelebat, hanya sekejap melihat sesuatu, maka kita akan dinilai oleh orang itu. Ya, dari Bandung memberikan penjelasan eye catching, memikat mata atau mencolok untuk menarik perhatian. Ada satu kata dalam bahasa Inggris, benchmark, ya. Maka kalau dalam dunia bisnis ada benchmark, tanda-tanda khusus, maka saudara Hasan berkata harus ada heavenly benchmark. Betul. Ada sebuah simbol surgawi yang nempel di hidup kita sehingga sekelebat saja orang melihat, oh itu murid Yesus. Nah, ini yang Tuhan ingin untuk kita miliki dalam hidup. Sehingga kalau orang melihat kita nggak perlu penjelasan. Oke. Ayo duduk sini dulu, aku terangkan. Aku ini siapa. Kelamaan. Jadi munculkan benchmark, heavenly benchmark. Ya, ada tanda-tanda merek tertentu milik surgawi ini yang nempel di hidup kita. Dan itu bisa dengan cara apa saja. Ingat, bukan dengan simbol-simbol duniawi. Tidak. Pokoknya Tuhan tahu. Nah, saudara, yang luar biasa. Tanda-tanda atau simbol-simbol yang kita sedang bahas ini, itu nggak bisa dibuat-buat. Ya, saya ulangi, itu nggak bisa dibuat-buat. Setuju ya saya ngomong ini ya? Justru kalau kita seolah-olah, tapi tidak keluar dari dalam, menunjukkan sesuatu, walaupun itu bagus. Tapi benchmark atau trademark yang seperti ini nggak akan tahan lama. Berapa saat kemudian orang akan tahu, oh ternyata palsu, kamu itu munafik. Maka itu di dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan kalau harus merubah trademarknya, itu nggak semudah hanya sekedar rapat pertemuan para pemilik perusahaan itu atau apa terus kita ganti, nggak bisa. Itu perlu waktu supaya dunia yakin. Oh, ini yang dulu tandanya ini. Maka itu di dalam kehidupan kita hanya ada satu pengujinya, yaitu waktu. Ya, saya ulangi, hanya satu pengujinya, yaitu waktu. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Dan sejak waktu itu, tanda-tanda kepemilikan Tuhan Yesus di hidup murid-muridnya nggak pernah dia ganti. Standarnya, benchmarknya, trademarknya, tanda-tanda surgawi itu cuma satu. Saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Wih, ini luar biasa. Kita semua percaya, pasti kita masing-masing punya pengalaman. Ya, maaf, bahkan gereja pun ya menggunakan trademark ini. Ya, maaf saya pakai istilah merek dagang itu. Lihat aja, gereja apa saja pasti ada tanda-tanda yang memikat mata, eye catching tadi itu. Semua kita tahu. Ya, dari warnanya, dari bentuk tulisannya, ya semuanya. Kenapa BJ? Tangan itu ya ada tanda.
Nah, misalnya ada di antara kita, saya percaya kita semua pernah punya pengalaman. Sekian tahun yang lalu, kita kenal seseorang. Nah, orang itu trademarknya, tanda dalam hidupnya, oh begini, oh begitu. Pokoknya kita tahu. Berapa waktu kemudian kita ketemu orang itu, lah kok beda? Apa yang kita pernah lihat berapa tahun yang lalu, yang biasa dia kerjakan, kok nggak kelihatan lagi sekarang tanda-tanda itu? Nah, maafkan saya kalau saya harus katakan contoh ini ya, bukan saya mau menghakimi, tidak. Tapi inilah fakta dalam kehidupan kita. Bahwa tanda-tanda yang Tuhan beri kepada kita tidak boleh diubah dan tidak boleh diganti. Itu tanda-tanda kepemilikan kekal dalam hidup ini. Maka itu standar ini sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan titipkan kepada hidup kita sebagai murid-muridnya. Maaf kalau saya ulangi lagi supaya yang baru gabung bisa ingat. Kita tidak perlu tanya bahwa dia itu Muslim kah, Hindu kah, Buddha kah. Nggak usah tanya. Lihat dari pakaian mereka, maaf. Lihat dari simbol-simbol yang mereka pakai. Karena memang semua agama, pemimpinnya atau pendiri agama itu mewajibkan memakai simbol-simbol itu. Misalnya kita bukan di Bali, di tempat yang lain, ternyata ada orang yang pakai simbol-simbol Hindu. Kita nggak usah tanya, oh saudara Hindu ya, nggak usah. Karena ada tanda kepemilikan. Langsung kita tahu. Ya apa saja, sangat mudah untuk kita kenali. Jadi saya ulangi lagi. Tanda-tanda kepemilikan Tuhan Yesus di hidup kita itu nggak bisa kita buat-buat. Itu keluar dari dalam kita. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Oke, kita lihat Yohanes 7 ayat 38. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata begini. Oh, ada komen. Ya. Oh, dari nabire, eye catching, sama dengan memikat melalui penglihatan, ya, lewat mata. Yohanes 7:38. Ini salah satu tanda lagi yang Tuhan Yesus berikan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apa trademarknya? Apa tandanya? Dari dalam hati orang yang percaya kepada Yesus dengan standar enggak asal percaya, tapi percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi ada standarnya, ada kriterianya. Percaya yang bentuknya seperti apa? Kalau cuma sekedar percaya, ya semua orang bisa berkata, aku percaya Tuhan Yesus. Nah, tandanya di sini kita menemukan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa lawan kata air hidup? Air selokan, gitu aja sudah, bukan air mati, ya. Ayat ini, orang yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, sama ya, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. TSI-nya langsung, TSI-nya. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Nah, kalau kita menggunakan trademark ini, gampang.
Saudara, tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan air. Saya ulangi, tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan air. Jadi, kalau ada orang-orang yang kita nggak kenal, yang mereka nggak kenal kita sekalipun, menurut trademark ini, menurut tanda-tanda kepemilikan ini, maka setiap orang, walaupun mereka nggak kenal kita, kita pun nggak kenal, begitu berjumpa dengan kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan standar seperti yang dikatakan kitab suci, ingat, orang itu langsung merasa ada kesegaran. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Kok bisa? Karena dari dalam hati kita, dari hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan standar, ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, nggak cuma satu aliran, aliran air hidup. Wah, luar biasa, saudara. Ayo kita tanya dulu kepada diri kita sendiri. Kalau saya pakai kalimat yang langsung aja supaya tahu. Pernah nggak kita dengar orang bilang, coba ya bayangkan, kenapa kalau kita ketemu orang itu langsung rasa nyebelin? Pernah dengar istilah itu? Nah, itu tanda hidupnya. Maka kalau saudara dan saya, ya, yang menjadi murid-murid Yesus, yang percaya kepada Dia, seperti yang dikatakan kitab suci, wow, saudara, kemanapun kita pergi di tempat yang gersang sekalipun, kalau ada saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan kitab suci, di tempat yang gersang itu pun kesegaran akan dirasakan oleh semua orang dalam hidup kita, lewat hidup kita. Betul bukan? Ya. Ada komen. Jadi hidup ini membawa aura kehidupan, bukan aura kematian. Betul. Saudara, dalam fakta hidup ini, anak-anak kecil, ya, yang belum 3 tahun, ya, saya perhatikan itu. Saudara pernah tahu nggak? Anak-anak kecil itu sangat sensitif, sangat peka. Mereka itu bisa merasakan. Nah, itu loh hebatnya anak kecil yang masih murni. Anak-anak kecil itu kalau ketemu seseorang, mereka langsung tahu orang ini sayang anak kecil atau tidak. Heran. Pasti pernah tahu bukan? Nah, jadi kalau ada orang dewasa maksud saya, yang gak suka anak kecil itu pasti gak akan tertarik ketemu orang seperti itu. Aneh. Nah, setelah kita sudah dewasa, ada perasaan itu, tapi gak sepeka waktu anak kecil. Seperti anak kecil. Kedua itu anjing. Kenapa anjing itu bisa tahu ini orang baik atau orang jahat? Dan Tuhan menciptakan hanya ada 2 hewan di dunia ini yang sampai hari ini masih jadi alat. 1 anjing, 2 angsa. 2 binatang ini sangat peka dengan orang-orang jahat. Saudara perhatikan saja, di daerah-daerah yang sangat sensitif tentang bahaya, ya, contoh daerah militer, ya, tempat-tempat, ya, seperti Pertamina, penyimpanan bahan bakar. Kenapa mereka sering melepaskan angsa di situ, bukan anjing? Beda lagi. Ternyata angsa itu bisa mencium adrenalin, sama seperti anjing. Ini orang jahat atau tidak? Jadi kalau ada orang jahat dekat-dekat pusat itu, langsung angsa ini ribut, teriak-teriak begitu. Tanda ada orang jahat. Begitu pula anjing.
Maka itu yang punya anjing akan tahu. Kalau saudara pulang dan hatimu penuh kemarahan, yakin anjing itu nggak akan dekat saudara. Mereka bisa mencium adrenalin. Hebat sekali adrenalin dalam jiwa kita, dalam darah kita. Maka itu kalau saudara pulang dan saudara punya peliharaan, anjing peliharaan, dan saudara pulang suasana hati saudara ceria, anjing itu langsung mendekat. Hebat bukan? Nah, ada yang tanya, apakah politisi Indonesia termasuk orang jahat? Ya Pak, enggak semuanya. Maka itu kita bisa tahu. Oh ya, kamu wisuda tanggal 17 ya, yuk kan? Oke. Nah, ini yang kita harus tahu. Saya nggak tahu dari siapa ini ya. Spreading love. Betul. Memancarkan spreading. Kasih. Itu akan dirasakan. Jelas ya, luar biasa. Maka itu. Sudahkah tanda-tanda kepemilikan Yesus? 12 November nah ya. Tanda-tanda kepemilikan Yesus di hidup kita. Ada aliran air hidup yang menyegarkan orang. Wih, itu luar biasa bukan? Dan orang yang dekat-dekat kita langsung merasakan kesegaran itu. Nah, ini kita harus temukan dalam hidup kita. Ada tidak? Karena tanda-tanda ini nggak bisa dibuat-buat. Betul ya? Itu otomatis. Kalau kita tahu bagaimana kita mengeluarkan tanda itu. Saya lupa berapa tahun yang lalu. Ya, kepikir. Saya lihat bunga. Ya, cari aja bunga yang aromanya, baunya harum sekali. Saya tuh dulu pernah mikir, kalau kita petik daunnya satu aja, kita coba ramas begitu, nggak ada bau itu. Atau batangnya juga nggak ada bau itu. Pernah nggak kita, bukan ini orang awam ya, bukan ahli biologi, pasti keluar pertanyaan, dari mana aromanya ini? Nah, sehingga misalnya dunia makin canggih, ada perusahaan yang bisa buat palsunya bunga itu. Wah, pokoknya sepintas ngelihat, sulit kita bedakan ini yang palsu karena mirip sekali. Ngerti maksud saya? Nah, untuk membedakan mana bunga yang asli dan yang palsu, karena dibuat begitu mirip, baunya saja. Kalau kita sudah kenal yang asli, oh baunya seperti ini, ada aroma yang keluar. Nah, itulah tanda-tanda yang kita harus nyatakan kepada dunia dan tidak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya kemunafikan. Ada yang tanya, bagaimana dengan orang Kristen yang jadi batu sandungan? Apakah tidak memiliki hari hidup? Jelas. Kalau ada mengaku Kristen murid Yesus, tapi jadi batu sandungan, ngomong pendek pun nyelekit rasanya begitu. Kalau dia hadir, nggak ada suasana yang menyenangkan, berarti mereka bukan murid Yesus. Apalagi kalau sampai tanda-tanda yang ada di hidupnya seperti itu, nyebelin tadi. Ya, jadi bukan air hidup yang dikeluarkan. Oh, ini Mira dari Banjarmasin. Baik Mira. Jelas ya? Maka itu kita harus tanya bagaimana suasana hidup kita dan membawa aroma Kristus itu ada. Saya lupa ini. Tolong yang di sini pun bantu. Di 2 Korintus 4 kalau tidak salah. Ya. Ada kalimat begini. Kita ini pergi kemanapun juga membawa keharuman nama Yesus. Itu 2 Korintus atau 1 Korintus ya. Tolong bantu saya. Membawa keharuman.
menyebarkan keharuman. Ada yang bisa bantu? Di mana? 2 Korintus 2 ayat 14, Pak. Wih, hebat dari Bandung. 2 Korintus 2 ayat 14. Terima kasih. Nah, ini tanda-tanda kepemilikan yang Yesus tetapkan dalam hidup kita. Tetapi syukur bagi Tuhan, haleluya, yang dalam Kristus selalu, bukan sekali-kali, selalu membawa kita semua di jalan kemenangannya. Lihat kalimat berikut, dengan perantaraan kami. Yesus menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayatnya, namun syukur kepada Tuhan yang selalu memimpin kami kepada kemenangan dalam Kristus dan menyatakan keharuman pengetahuan akan Dia di setiap tempat melalui kami. PS-nya, tetapi syukur kepada Tuhan, Ia selalu memimpin kami untuk untuk ikut dalam pawai kemenangan Kristus, karena kami hidup bersatu dengan Dia. Terus kita lihat, terima kasih Bapak, bersatu dengan Dia. Tuhan memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. TSI-nya, namun syukur kepada Tuhan karena Dia selalu memimpin kami pergi para pelayannya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Tuhan memakai kami untuk memperkenalkan Kristus. Lihat ini. Ya, Tuhan memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja. Sehingga pelayanan kami seperti bau harum wangi-wangian yang tercium kemana-mana. Terima kasih Bapak. Maaf ini kalau saya pakai kalimat, walaupun kami manusia itu gak ada yang wangi pada asalnya atau aslinya, ya, tapi kalau dalam hidup kita ini selalu jalan di jalan kemenangannya dan Bapa di surga menuntun kita, wih, ada keharuman yang keluar. FIA-nya Fir. Terima kasih Bapak. Ya. FIA-nya. Coba kita lihat. Tetapi syukur kepada Tuhan, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Bukankah Tuhan Yesus sudah banyak melakukan sesuatu di hidup kita? Ia telah memperoleh kemenangan atas kami. Sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan dan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak. Haleluya. Nah, ini satu tanda lagi bahwa yang milik Kristus Yesus tandanya jelas. Kemana kita pergi ada aroma, wangi-wangian. Lagi sekali saya katakan, yang tidak bisa kita buat-buat atau kita buat sampai itu keluar, itu otomatis. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Nah, jelas bukan kalau kita melihat fakta ini? Apa yang keluar lewat hidup kita, sehingga orang lain langsung bisa tahu
Oh, itu murid Yesus. Oh, itu murid Yesus. Masing-masing kita cek ke diri kita sendiri. Apa wangi-wangian yang keluar? Sehingga langsung orang itu tahu. Hebat ya? Oke. Phil coba ngomong dulu kenapa milih tema ini. Sebelum kita akhiri. Enggak, Pak Filipus? Bentar ya. Phil? Ya. Ya Pak. Ya, coba. Sudah ganteng kok, Phil, sudah ganteng. Ya. Kenapa saya pilih tema ini? Karena di hari-hari akhir zaman ini banyak juga orang-orang yang sebenarnya bukan milik Kristus, tapi mereka Perbuatan mereka baik itu ya? Iya, mereka menyamar sebagai milik Kristus gitu. Tapi ternyata setelah ya tadi Papa bilang diuji dengan waktu, akhirnya hilang udah gitu. Jadi sepertinya memang di hari-hari akhir ini kita pun harus waspada ya, karena di ada ayat mengatakan bahkan malaikat terang, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu. Untuk mengenal tanda-tanda ini bagaimana Pak? Kan tadi Bapak bilang dengan kasih gitu ya. Tapi kan itu perlu waktu untuk memperlihatkannya. Ya. Ya kita nyatakan apa yang kita sudah tahu dari firman itu. Ya, kalau dalam diri kita betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, itu nggak bisa dibuat-buat. Kesegaran itu akan kita bawa. Kemana saja orang ketemu kita jadi ikut segar. Rasakan itu. Ya, maka itu tanda-tanda yang nggak tertulis di Alkitab. Oh, paling gampang dunia menyatakan itu. Itu dia. Ada yang mau nambahkan? Kalau ada hamba, ya silakan kalau ada hamba Tuhan. Yang menyerang hamba Tuhan lain. Ya, bukan milik Kristus saling menyerang kok. Ya pasti bukan. Itu bukan tanda milik Yesus. Saling menyerang begitu ya. Apalagi menganggap dirinya paling benar. Enggak bisa begitu. Ya. Oke, jelas ya? Baik. Yang apa namanya? Saling berebut domba. Ya, itu bisnis. Itu gereja bisnis. Kenapa? Oh boleh. Siapa ini? Rebutan duit itu. Hah? Tanya atau memberi pernyataan? Halo? Itu rebutan duit. Yang ada rebutan duit Pak. Oh. Rebutan jemaat tuh. Rebutan duit, iya. Maaf, ini ada pertanyaan di Facebook saya. Ketika kita sudah meminta maaf, tapi suami sudah nggak mau sama-sama, bagaimana? Cari gembalanya. Ya, jadi gembala suruh melayani. Atau komunitas. Carikan teman baik yang disegani suami, suruh bicara. Ya, itu pentingnya komunitas, itu pentingnya penggembalaan. Ya. Oh, ini ada anak kami dari pedalaman Papua. Aita adalah contoh bagi saya. Ini orang Moni, kalau menyebut bapak itu Aita. Aita adalah contoh bagi saya dalam hidup ini. Maka saya juga harus berbuat demikian yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Woi, betul Oce. Ini salah satu pejabat di Kabupaten Intan Jaya. Ya, Papua Tengah. Baik. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, mau finish. Ini jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa itu? Ayo. Kenapa, Vin?
Tidak, saya tertarik aja dengan temanya yang diuraikan Pak Filipus itu. Nah, artinya kan sekarang ini yang ada kita ini lagi di apa ya, yaitu tadi dibuat silau di mata gitu. Wah, ini pelayanan ini hebat, ini. Nah, tapi ketika bergabung dengan sebuah pelayanan yang awalnya kelihatan hebat dengan mata, lalu kita kecewa. Nah, ini kadang orang mikir salahnya mereka, padahal salahnya kita sendiri yang tidak bisa menjaga hati, gitu kan. Kita membiarkan mata kita tertipu, lalu kita gabung, lalu kita kecewa, kita nyalain mereka. Ini salahnya kita sebetulnya, bukan salahnya yang melakukan, yang mencoba melakukan. Iya, untuk mengenal tanda-tandanya ini yang susah. Enggak, gampang, Phil, gampang sekali. Enggak susah. Lihat itu kembali, merek dagang tadi itu loh. Sampai anak kecil yang buta huruf pun itu langsung tahu. Ini simbol apa? Phil, bukan tidak mudah, justru sangat mudah. Ya, maka itu kenapa tadi Papa pakai istilah eye catching. Sangat mudah kita mengenali. Ya. Contoh produk air kemasan. Ya, awalnya kan Aqua. Ya, banyak orang yang menyamarkan seperti ini, seperti itu. Tapi kita langsung tahu mana yang Aqua, mana yang tidak. Itu ya. Jadi enggak susah loh, Phil. Tidak susah. Ayo. Nanggapi. Ada yang lain. Nah, jadi kan kalau datang ke warung harus bisa membuat warung itu rame ya. Iya, karena pelayanannya. Karena kadang kita datang ke warung yang sepi, ternyata setelah kita datang warungnya jadi rame. Wah, itu kita membawa berkat. Itu ada yang tanya, bagaimana dengan hamba Tuhan yang hanya mau melayani jemaat yang kaya saja? Itu bukan hamba Tuhan, dia hamba duit. Di IG saya ada yang tanya, kalau orang Kristen masih suka gosip ngomongin orang, gimana cara menyadarkannya? Dia belum Kristen. Karena kalau murid Yesus nggak akan ngomongin orang. Mulutnya akan dipakai untuk memberitakan kabar baik. Terus tanyanya, gimana cara menyadarkannya? Kasih makan yang banyak supaya dia diam, nggak banyak ngomong. Tapi hamba Tuhan itu kalau pukul ya juga gitu loh. Itulah makanya menyedihkan sekali. Betul itu. Udah ya. Nah sekarang kita tanya ke diri kita saja. Apakah sudah ada tanda-tanda milik Yesus itu nyata di hidup kita? Ya, tanyakan. Oke. Kembali kita lihat Matius 7. Ya, kita lihat Matius pasal 7. Ada sebuah kata. Satu kata yang kita harus perhatikan. Nah, ini tadi yang Pak Filipus katakan dari awal, kenapa milih tema ini? Karena di akhir zaman itu menakutkan sekali. Matius 7 mulai ayat 21. Matius 7 mulai ayat 21. 21 belum ya, tunggu. Pasal 7 mulai ayat 21. Bukan setiap orang, ya perhatikan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, jelas sekali kehidupan rohani kita bisa kelihatan suci di mata orang.
Ya, saya ulangi, dan ini kehidupan orang beragama. Dikit-dikit melakukan ritual di tengah jalan, di pinggir jalan, di mana ya, di pesawat berapa kali itu saya naik pesawat. Aduh, ada orang-orang dari agama tertentu begitu ingin pamernya dan ganggu yang lain. Ngerti ya? Nah, maka itu kita harus tahu yang melakukan semua yang dikehendaki Bapa yang di surga. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul berkeputusan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berarti kita langsung dikenali, diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ulang-ulang ya, tanpa penjelasan. Lagi sekali, semua trademark atau benchmark tadi, tanda-tanda, ciri-ciri, ya logo dari perusahaan-perusahaan, itu langsung orang melihat, oh tahu, ini jualan ini, oh aku tahu, itu barang itu. Nggak usah dibaca, sekelebat saja langsung tahu. Dan ini dia. Kalau saudara dan saya berkeputusan melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka dunia langsung tahu. Ada komen, ada tambahan kesaksian. Kemarin saya belajar dari etos anak gadis saya. Jadi tersadar makna excellent servant. Ya, pelayan yang sangat membanggakan. Bagaimana dia memperlakukan anak-anak murid tarinya yang masih kecil-kecil dan berbeda agama. Nah, anaknya saudara kita ini pelatih tari, sangat cinta kepada anak-anak berkebutuhan khusus, itu pelayanannya. Nah, saya ulangi, kemarin saya belajar dari etos anak gadis saya, jadi tersadar makna excellent servant, ya, pelayan yang luar biasa. Bagaimana cara dia memperlakukan anak-anak murid tarinya yang masih kecil-kecil dan berbeda agama. Orang tua mereka sampai mengakui dengan terima kasih berulang-ulang. Nah, trademarknya membawa keharuman Kristus dengan be excellent in everything. Jadilah yang terbaik di dalam semua hal. Jadi paham dengan sharing hari ini. Itu. Wah, ada komen dari Jombang itu. Jelas ya? Oke. Ayat 22. Matius 7. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang. Nah, ini tadi diskusi kita. Saudara, dari beberapa diskusi tadi, saya mau pesan. Maaf. Ini bukan untuk menghakimi, tidak. Jangan terpukau, jangan mengagumi, maaf, gereja yang besar dengan fasilitas yang wah. Ya, jangan. Ini konsepnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, pada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara perhatikan, kalau kita bisa ketemu yang mengaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen, sehebat yang Tuhan Yesus katakan, logika kita, fakta kita, langsung kita mengagumi orang itu dong. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, bukan 1-2 mujizat, demi nama Tuhan. Ayo.
Ketarik enggak? Tertarik enggak? Wow enggak? Kalau kita melihat ada hamba Tuhan sehebat ini. Tapi saudara, Tuhan Yesus menegur mereka. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah. Stop. Pada waktu apa? Pada waktu orang-orang itu sedang bernubuat demi nama Tuhan. Pada waktu orang-orang itu sedang mengadakan mujizat, banyak mujizat demi nama Tuhan. Ketika kita melihat mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Ini kan menakutkan. Pada waktu kita melihat ada hamba-hamba Tuhan hebat beraktivitas. Hati-hati. Berapa waktu yang lalu saya diundang ke pelayanan dan kebaktian mereka ini malam. Karena menunggu orang-orang pulang kerja. Dimulai jam 20 WIB. Nah, saya sering ke situ. Dan bukan hari Minggu. Hari biasa. Tiba-tiba 3 hari sebelum jadwal pelayanan saya. Lalu pemimpinnya berkata, Koden, ini ada hamba Tuhan dari Afrika. Oke, kenapa? Nah, ini mau datang, ya, bukan untuk khotbah. Dia hanya mau mendoakan. Nah, maaf ya saudara, saya itu tahu hamba Tuhan ini memang. Woi, kalau dia ada, yang datang itu banyak, jemaat berbondong-bondong. Terus dia punya pelayanan, maaf ini. Pokoknya selesai dia khotbah, dia akan mendoakan setiap orang yang datang. Dan dia tidak mau ada yang tidak dia doakan. Harus. Saudara, saya bilang, saya bukan gak mau dia datang. Tapi, dia ini kalau mendoakan orang satu persatu lama loh. Dan ini jam berapa nanti? Saya bilang begitu kepada pemimpinnya. Ya, rupanya pemimpinnya cukup tertarik. Tertarik dengan pelayanan orang ini. Ya bilang, oke, Koden aja yang berkorban. Saya kasihan jemaat yang datang ini pulangnya. Dan saya tahu di antara beberapa jemaat itu yang jauh rumahnya. Saudara, ini contohnya. Siapa sih yang gak suka didoakan, dinubuatkan? Siapa yang gak suka? Nah, tapi ingat. Film masih ayat 23. Kita harus hati-hati. Pada waktu itulah. Ada komen ini. Ayat ini mengerikan. Benar-benar mengerikan. Setuju. Justru saya paling takut dengan ayat ini. Bapak, tolong kami agar terus dimampukan untuk melakukan hanya kehendak Bapa. Pada waktu itulah. Justru pada waktu orang-orang ini hebat mendemonstrasikan. Dengar kata ini. Pada waktu orang-orang ini yang mengaku hamba Tuhan. Tapi punya trademark yang beda dari yang Tuhan inginkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Saudara, ini menakutkan. Saya sudah minta kepada Bapa di surga. Saudara perhatikan kalimat. Aku akan berterus terang pada waktu mereka melakukan hal-hal yang ajaib itu. Artinya apa? Terlambat. Saya berdoa, Tuhan, lebih baik kalau saya salah sekarang tapi saya tidak tahu. Tegur sekarang. Jangan baru berterus terang. Nanti bakal telat, saya nggak mau. Saya berkata, Tuhan, saya tetap manusia. Masih bisa buat salah. Tolong, saya tidak mau. Saya baru Tuhan katakan setelah saya mau dihukum. Oh, saya tidak mau, saudara. Mengerikan sekali kalau itu terjadi. Dan berterus terangnya nggak main-main. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enggak pernah. Wah, ini kan menakutkan. Saudara perhatikan, sedang aktif-aktifnya pelayanan dan pelayanannya enggak yang enteng-enteng, mengusir setan, buat banyak mujizat, bernubuat, menyampaikan firman. Wow, aku tidak pernah mengenal kamu. Lah terus selama itu ngapain orang-orang ini? Memakai nama Tuhan. Dan jangan saudara salah mengerti. Setannya pergi juga waktu diusir. Dan Tuhan Yesus berkata, orang-orang ini mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Bayangkan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin pelayanannya aktif, setan aja takut, diusir, nurut pergi, banyak mujizat. Tapi disebut pembuat kejahatan. Dan Tuhan berkata, ini kalimat ini penting. Tuhan Yesus gak sekedar berkata, aku tidak kenal kamu. Tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, jadi siapa ini orang-orang hebat ini? Pakai nama Tuhan dan terjadi. Nah, saudara, bagian terakhir ini. Gara-gara hidup Musa yang ditolak masuk Kanaan hanya karena kesalahan sepele. Nah, itu pertama saya belajar. Ya, ingat apa yang menyebabkan Musa enggak masuk Kanaan? Itu karena hal kecil. Ketika Yahweh Tuhan perintahkan, katakan kepada batu itu, gunung batu itu Musa, katakan air keluar. Karena hari itu saudara 4 juta orang kurang lebih mati kehausan kalau enggak ada air di padang tandus. Tapi hari itu Musa emosi. Tuhan perintah katakan. Karena Musa emosi, dia pukul gunung batu itu dengan tongkat mujizatnya itu. Saudara, air keluar. Air keluar. Tapi gara-gara itu Musa itu gak masuk Kanaan. Nah, saya berdoa, minta Papa jangan terjadi dengan saya. Karena saya tetap manusia, bisa salah. Maka itu saya tanya, beritahu saya supaya saya belajar salahnya di mana. Sepele loh buat saya. Maaf kalau ada di antara saudara merasa itu besar, maaf buat saya sepele. Hanya menolak mengatakan tapi pukul. Ngerti ya Kak? Ini saya nggak tahu kalau saudara, sepele. Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini. Tuhan itu kalau memakai kita, itu bukan karena kita hebat. Terus Tuhan tolong kami yang belum pernah dengar penguraian ini, hari ini kita harus tahu. Musa nggak bisa merasa, karena ada beberapa hamba Tuhan berkata, saudara, saya punya karunia mujizat. Saudara, saya punya karunia untuk bernubuat. Ayo datang, nanti saya doakan. Maaf, saya punya karunia kesembuhan. Hati-hati loh. Maka itu Tuhan mengajar Musa. Ini tongkat saya. Oh, dengan tongkat ini Tuhan loh yang memberikan senjata, memberikan tongkat itu kepada Musa. Karena awal-awal waktu dia mau kembali ke Mesir kan Tuhan tanya, Musa tanya, apa tandanya bahwa Tuhan menyertai aku? Waduh,
ini dia. Musa, Tuhan menjawab, di tanganmu ada apa? Tongkat. Ya sudah, dengan tongkat itu aku menyertai kamu. Dan memang betul. Masih ingat, dengan tongkat itu 10 malapetaka yang mengerikan terjadi di Mesir. Hanya dengan tongkat. Nah, suatu hari Musa lupa kalau tongkat itu bukan milik dia dan tidak boleh dipakai sembarangan. Maka itu hati-hati di antara kita yang pernah berkata, saudara saya punya karunia ini. Karunia itu stop, itu bukan milik kita. Itu tetap milik Tuhan. Jadi tongkat itu bukan milik Musa, tetap milik Tuhan. Begini arti mujizat lewat hidup kita. Bukan Musa hebat. Tapi Tuhan melihat sekian juta orang dari anak-anak, bayi sampai orang tua. Kalau nggak dapat air mati. Nah kebetulan ada Musa di situ. Kebetulan. Maka Tuhan pakai Musa. Tapi Musa lupa kalau itu bukan karena dia hebat. Musa lupa Tuhan sayang pada sekian juta orang itu yang bisa mati kehausan. Wih, saya kaget. Jadi sejak hari itu Musa nggak bisa seenaknya pakai tongkat itu semua maunya, tidak bisa. Jadi kalau ada di antara kita bisa Tuhan pakai menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan buat macam-macam setan kita usir, setan itu pergi. Saudara hati-hati, bukan karena kita yang hebat. Kebetulan kita ada di situ saat itu. Maka Tuhan pakai kita. Hati-hati. Jadi nggak ada seorang pun di antara kita punya karunia ini, punya karunia itu milik Tuhan. Nah ini intermezzo. Ya, jadi waktu itu saya tertawa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, bayangkan Daniel, kalau Musa nggak dididik seperti itu, suatu hari dia emosi lagi, dia gunakan tongkat itu, emosi pada orang Israel. Oh ya ini saya lupa. Saya berkata, Papa, waktu Musa emosi dari mengatakan jadi dipukul, itu kan untuk membela Tuhan. Betul enggak? Jadi Musa emosi bukan marah kepada Tuhan, marah kepada bangsa yang kurang ajar itu. Harusnya Tuhan kan menoleransi, menerima. Bahkan kalau perlu harusnya Tuhan berterima kasih. Wih Musa, terima kasih engkau bela aku di hadapan orang-orang kurang ajar itu. Saudara, tidak. Tuhan tidak perlu pembela. Ya, tidak perlu. Kalau yang lain ada front pembela ini, silakan. Kalau Bapak kita nggak perlu dibela. Jadi kalau Musa nggak dididik, maka suatu hari Musa emosi lagi karena kurang ajar Israel. Maka Musa gunakan tongkat itu, mukuli orang Israel. Jadi monyet kamu, jadi kuda kamu, jadi apa kamu, ngerti gak? Intermezzo ini. Oh, Musa diajar Tuhan. Sejak itu Musa nggak bisa sembarangan menggunakan tongkat itu. Kembali ke ayat 23 Matius 7 tadi, ada yang tanya di IG saya. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut di ayat 23? Ya orang-orang, siapapun juga. Orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Bukan karena orang itu hebat, tapi karena Tuhan sedang membutuhkan pribadi untuk menyatakan kuasanya, dan gak ada orang lain, hanya orang berdosa itu. Dari mana saya berani mengatakan ini? Ingat hidup Bileam, nabi yang kurang ajar ini, mata duitan tapi Tuhan sayang. Ketika Tuhan perlu menegur dia, dan gak ada siapa-siapa kecuali si keledai, ini loh kurang ajarnya Bileam. Masih ingat? Maka keledai itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada yang kurang ajar ini. Nah, dasar Bileam kurang ajar. Nih,
kudanya ngomong disautin lagi. Bayangkan, kalau saya saudara, saya naik keledai, toto keledainya negur saya, ya kalau saya ini, saya nggak tahu kalau saudara, saya langsung jatuh, syok, weh dia bisa ngomong, lo betul tidak? Saya nggak tahu kalau saudara, maka itu jangan sombong. Kalau Tuhan mau pakai siapa saja urusannya, haknya dia. Masih ingat di hidup Tuhan Yesus, ketika anak-anak orang-orang memuji Tuhan, lalu imam-imam ahli Taurat marah. Guru suruh diam orang-orang itu, ngapain ribut-ribut? Ingat jawab Yesus, hei, kalau toh mereka tutup mulut, aku bisa suruh batu-batu ini ngomong. Masih ingat itu? Nah, dari sini kita belajar. Hati-hati. Kalau saudara bisa ngusir setan, bisa bernubuat, bisa buat banyak mujizat, itu bukan milik kita. Hati-hati itu. Supaya kita enggak sombong. Pada waktu itulah, kembali ke ayat 23. Aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Lu melayani Tuhan hebat. Dibilang pembuat kejahatan. Tapi itulah Tuhan kita. Jadi pelayanan yang hebat. Jangan merasa aku hebat. Tidak. Itu semua karena Tuhan. Dan biarlah tanda-tanda kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Itu nyata sekali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya gak ada orang yang sombong di antara kita. Rendahkan hati. Biarlah Tuhan yang mendidik kita. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.